Untuk kita yang masih muda-muda selama masih bisa produktif, jangan cuma tinggal main HP di rumah, jangan cuma nonton drama Korea, tapi lakukan hal-hal yang produktif, yang bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program yang kita cintai bersama, program OSIS, obrolan seputar siswa by Kabar Kota Sulsel. Kali ini saya tidak sendiri. Seperti biasa, Ketua OSIS atau para siswa menemani program kita kali ini. Kali ini tidak seperti biasanya ya. Kenapa demikian? Karena SMK kali ini adalah SMK yang terkenal di bidang perhotelan. Saya langsung saja memperkenalkan siapa gerangan siswa kali ini dari SMK 8 Makassar di Jalan Mongosidi. Saya langsung kepada Adinda, mungkin bisa memperkenalkan. Oke, terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Fadila Nur Alzara. Saya Ketua OSIS SMK Negeri 8 Makassar yang terletak di Jalan Monginsidi nomor 17 Kota Makassar. Iya, jurusan perhotelan ya? Iya, jurusan akomodasi perhotelan. Oh, luar biasa ya. Tentu orientasi ke depannya setelah selesai di hotel tentunya ya. Insya Allah. Tidak mungkin jadi kitchen. Iya Kak. Oke. Aktivitas sehari-hari seperti apa? Aktivitas harian ini saya sehari-hari lagi karena saya kelas 12 ya Kak sekarang, jadi saya lagi fokus-fokusnya belajar untuk nanti uji kompetensi sesuai dengan keahlian saya nanti. Jadi saya akan melaksanakan ujian kompetensi dan persiapan ujian akhir semester. Jadi saya lagi sibuk-sibuknya untuk mengikuti proses belajar di sekolah. Oh, sudah aktif ya? Iya. Sudah aktif. Tentunya di ujian kompetensi nanti, tentu apakah mendapatkan nilai yang cukup, baik, atau sangat baik? Insya Allah sangat baik. Itu yang kita harapkan bersama. Iya. Ngomong-ngomong masalah OSIS dia, kapan sih terpilih menjadi ketua OSIS? Saya terpilih jadi ketua OSIS itu sekitar bulan Juni. Jadi pada saat itu saya masih PKL Kak. Jadi tahap-tahap penyeleksian sebagai ketua OSIS waktu itu saya lagi masa-masa PKL. Jadi manajemen waktunya itu sangat saya atur sebaik mungkin bagaimana PKL saya bisa terjalankan, dan seleksi ketua OSIS ini juga bisa saya jalankan dengan waktu yang bersamaan. Walau dalam waktu yang bersamaan masih bisa diatur? Bisa Kak, manajemen waktu itu sangat penting untuk saya. Oh, ada kaitannya ya dengan perhotelan ya? Iya. Waktu, bagaimana caranya menempatkan waktu A dan waktu B, plannya juga bagaimana, mungkin sudah dipelajari ya. Iya Kak, namanya betul. juga anak SMK. Iya. Sudah kelar dari studi pasti hotel-hotel sudah pada nunggu nih. Lulusan terbaik daripada SMK 8 ya. Iya. Di Jalan Mongosidi. Nah, di dalam perjalanannya tentu ya, yang namanya untuk menjadi ketua OSIS kan amat berat ya. Iya Kak. Ada beberapa sih jurusan di SMK 8? Di SMK 8 sendiri kita ada sekitar 6 jurusan Kak. Ada jasa boga, kecantikan, usaha layanan pariwisata, tata busana, tata kecantikan sudah disebutkan tadi ya. Tata kecantikan, iya, sama otomatisasi tata kelola perkantoran. Oh, ada juga perkantorannya ya? Iya, jadi kita sekolahnya ada kelompok pariwisata dan ada juga bagian perkantoran Kak. Kenapa tidak digabungkan dengan administrasi pada saat? Kan sama genrenya, perkantoran ini maksudnya di administrasi juga, atau secara umum di sini di perkantoran? Iya, perkantorannya dia secara umum Kak. Oh, tidak spesifik ya di situ. Iya. Lanjut nih masalah perjalanan kiprah menjadi ketua OSIS. Iya. Lanjut nih pertanyaannya. Otomatis kan yang namanya persaingan kan ketat nih. Tidak mungkin dari jurusan lain juga tidak mempunyai utusan. Iya betul. Pasti ada. Ada berapa sih saingannya? Waktu itu saya ada 5 kandidat calon ketua OSIS dan masing-masing juga ada dari jurusannya mereka masing-masing.
dan bagaimana caranya saya bisa memikat seluruh warga SMK Negeri 8 Makassar untuk memilih saya sebagai ketua OSIS. Bahasanya memikat ya? Iya, memikat. Oke. Menarik perhatian teman-teman yang ada di SMK 8 itu dengan cara saya melakukan kampanye, memanfaatkan waktu masa kampanye dengan sebaik-baik mungkin. Dengan menyebarkan pamflet, menyebarkan visi misi saya, dan membuat video-video pendek serta tagline yang sangat saya banggakan waktu itu. Tagline-nya seperti apa ini tagline-nya? Tagline-nya karena waktu itu saya nomor urut 4 ya Kak. Saya bilang kalau pilihan orang cerdas pasti tepat. Jadi alhamdulillah orang-orang cerdas di SMK Negeri 8 Makassar memilih pemimpin yang tepat. Oh, mungkin pilih nomor 4 bisa menjadi cerdas ya. Iya. 4 gulipat, siapa cepat dia dapat. Betul. Mungkin seperti itu tagline, kurang lebih seperti itulah. Iya. Nah, perselisihan suaranya sangat jauh atau terbilang dekat? Sangat jauh Kak. Iya. Tapi sekedar informasi Kak, kalau di akomodasi perhotelan itu sendiri dia memiliki siswanya banyak daripada jurusan lain. Diuntungkan karena jumlah siswanya banyak. Iya. Tapi tidak masalah karena yang namanya pemilihan kan tetap berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada kan? Iya betul. Perkara apakah jurusan perhotelan juga mau berpindah hati ke jurusan lain untuk memilih, itu kan hak prerogatif kawan-kawan ya? Iya betul Kak. Tapi kan kemudian untuk menjunjung tinggi marwah jurusan perhotelan, tentu anak-anak perhotelan kan nimbrungnya dan mengutus orang perhotelan juga dan memilih siswa perhotelan juga. Iya. Oke. Luar biasa ya kiprah singkat ya. Iya. Namun padat. Tapi kan pada saat pemilihan kan masuk masa ini ya, masa pandemik ya. Iya, masa pandemi. Iya, tentunya kan ada hal-hal yang sifatnya sangat teknis yang tidak bisa kita lakukan. Betul. Kampanyenya kan ya campaign paling online gitu. Nggak mungkin campaign offline datangi teman-teman satu-satu ke rumahnya dengan prokes gitu kan, tidak mungkin ya. Iya betul Kak. Oke. Nah selanjutnya, apa sih motivasi tersendiri? Ini motivasi pribadi loh. Iya, motivasi pribadi. Iya, untuk menjadi ketua OSIS. Iya, kebetulan saya Kak orangnya suka organisasi sekali, dan saya sudah masuk organisasi itu dari SD. Tapi waktu SD saya masuk organisasi pramuka, kemudian berlanjut SMP saya masuk lanjut pramuka dan masuk OSIS MPK di SMP saya. Nah, di masa SMP itu saya berpikir kalau sepertinya apa yang saya dapatkan, bekal yang saya bawa di OSIS SMP ini bisa lebih saya kembangkan lagi dan bisa lebih bermanfaat lagi buat orang banyak nanti di SMK. Jadi pada saat SMP saya memiliki motivasi kalau saya harus nih bisa nih jadi ketua OSIS. Jadi saya memiliki cita-cita untuk mau jadi seorang pemimpin begitu Kak. Wow, luar biasa ya. Iya. Mulai dari kecil ini sudah terdidik ya. Sudah terdidik masuk dalam organisasi, menengah juga terlibat di organisasi, SMK juga terlibat menjadi ketua OSIS. Jadi tidak heran ya kalau raihan demi raihan itu bisa kita dapatkan dengan sistematis. Karena prosesnya juga tidak instan. Betul. Oke. Nah, berbicara masalah proses nih. Karena tadi saya singgung prosesnya tidak instan ya. Apa sih yang diharapkan menjadi ketua OSIS? Yang diharapkan? Iya. Yang saya harapkan menjadi ketua OSIS itu yang pertama nih Kak, saya tidak berharap apa-apa atau lebih untuk menjadi seorang pemimpin. Karena ketika kita mau menjadi seorang pemimpin, manfaat yang akan muncul ke kita itu mungkin akan sangat sedikit, tetapi manfaat untuk orang banyak sangat banyak. Manfaat untuk orang luar, masyarakat luas itu sangat banyak. Jadi yang membuat saya mau jadi seorang pemimpin, itu saya berpikir kalau apapun yang saya lakukan nanti, mau itu kembali atau tidaknya kepada diri saya, setidaknya saya sudah melakukan yang terbaik dan dapat dilihat oleh orang banyak, begitu. Kenapa tidak berpikiran seperti siswa lain yang hanya fokus pada studi, tidak mau fokus pada kegiatan organisasi? Apa sih yang menurut saya ya
menjadi satu semangat tersendiri? Iya. Saya selalu berpikir kalau, ketika saya menjadi siswa biasa saja yang hanya pulang, sekolah, pulang, saya akan sama dengan ribuan, ratusan ribu orang di luar sana, siswa di luar sana. Jadi saya berpikir, apa sih yang bisa membuat saya beda dari siswa-siswi yang lain? Bagaimana saya bisa berproduktif? Nah, cara saya produktif sendiri dengan memasuki organisasi, Kak. Oke, luar biasa ya. Ini dari ke dalam ya. Sudah meluapkan segala, sebenarnya ini loh yang saya inginkan gitu. Iya. Oke, kembali kepada struktur sekolah ya. Di sekolah kan OSIS sebagai sebuah payung organisasi di bawah ya. Iya, betul. Itu organisasi-organisasi apa saja yang di-cover OSIS tersebut? Organisasi yang kami cover di SMK 8 itu ada Paskibra, ada PMR, Pramuka, dan PIKR. Ada juga ekstrakurikulernya yaitu kayak basket, futsal, dan ekstrakurikuler lainnya, Kak. Tentu dong ada prestasi. Ada pastinya, Iya, Kak. prestasi apa saja sih? Boleh di-share kepada para netizen, prestasi apa saja yang sudah diraih SMK 8 Mongosidi? Prestasi sendiri yang telah diraih SMK Negeri 8 Makassar tentunya dari organisasinya sendiri nih. Dari Paskibra kita ada salah satu anggota kita menjadi salah satu Paskibra di nasional, Paskibra nasional yang mengibar waktu di Pantai Losari sendiri. Iya. Terus untuk Pramuka juga aktif. Pramuka kami selalu aktif mengikuti lomba, kegiatan-kegiatan lomba walaupun di masa pandemi ini ya, Kak. Karena kan tetap banyak banget lomba yang online. Lomba online, jadi organisasi kami tetap mengikuti itu semua. Dan OSIS sendiri kita juga sempat mengikuti lomba desain poster dan alhamdulillah mendapat juara 2, Kak. Luar biasa, prestasi demi prestasi diraih dengan digawangi oleh Adinda Fadila Nur Alzara. Luar biasa. Nah, cerita masalah perjalanan nih. Tentu kan kita sebagai ketua OSIS, namanya manusia ya. Iya, Kak. Pasti baperan juga sih. Kalau baperan kan kaitannya dengan masalah kesan manisnya di OSIS gimana sih? Kesan-kesan manisnya selama di OSIS, saya sangat merasakan kekeluargaan, Kak. Jadi saya selalu bilang kalau saya punya 2 keluarga. Yang satu ada di rumah, yang satu ada di sekolah. Nah, keluarga yang di sekolah itulah pengurus OSIS saya, Kak. Jadi saya selalu merasa ketika saya di sekolah, saya juga feels like home begitu. Jadi saya merasa di rumah. Dan kerjasama dengan pengurus OSIS saya seperti itulah yang membuat saya semakin walaupun lagi capek-capeknya menjalankan program kerja, walaupun lagi capek-capeknya mengurusin ini itu, tapi ketika saya melihat anggota saya, pengurus saya, mereka semua menjalankan dengan senang hati, dengan ikhlas, itu di saat itulah saya merasa seperti teman-teman saya saja bisa semangat, apalagi saya gitu, semangatnya harus 2 kali lebih. Iya, ini manisnya ya. Tentu kalau berbicara manis kan ada 2 sisi nih. Iya. Ada manis, ada pahit. Pahitnya apa saja sih? Nggak mungkin lah dalam perjalanan panjang sebagai ketua OSIS nih tidak pernah mendapatkan benturan-benturan pahit yang membuat kita baperan gitu. Iya. Benturan pahit yang saya dapatkan sih mungkin dari sisi waktunya juga ya, Kak. Karena kami kan sekolah, tetap menjalankan sekolah dan di satu sisi juga harus berorganisasi. Jadi ketika teman-teman nih udah waktunya pulang sekolah nih, kita nih harus masih nahan diri di sekolah nih karena ada sesuatu yang harus diselesaikan. Pun sebaliknya ketika teman-teman belum datang ke sekolah, kita harus lebih duluan datang ke sekolah karena harus mendisiplinkan siswa, harus piket di gerbang sekolah untuk memastikan siswa datang tepat waktu dan menaati tata tertib yang ada, seperti itu, Kak. Jadi bebannya berkali-kali lipat ya dibanding menjadi siswa biasa. Betul sekali. Tapi kan kalau bicara beban, tentu berbicara feedback ya. Feedback, umpan balik daripada perhatian sekolah juga kepada kita. Iya. Tentunya seperti itu kan? Iya. Kesan-kesan Adinda ini seperti apa sih mendapatkan kesan-kesan positif dari pihak sekolah itu sendiri?
Jadi, sekolah juga mendukung kita penuh, mendukung kami penuh. Bagaimana, kami ketika kami ingin melakukan sesuatu, jadi izinnya tuh gampang gitu, Kak. Iya, betul. Dapat gitu loh, feel-nya juga ketemu. Iya. Oke. Nah, tentunya berbicara di sekolah nih, tentu tidak terlepas daripada dukungan-dukungan orang-orang di belakang yang senantiasa mendukung, memberi support, termasuk kedua orang tua. Bagaimana tanggapannya? Iya. Waktu awal mau mencalonkan diri jadi ketua OSIS itu, saya Iya. sempat, izin sama mama. Bilang, "Mama, Dila mau jadi, calon ketua OSIS nih." Kata mama tuh selalu bilang gini, "Selama kamu mampu, selama kamu bisa, ya terobos terobos saja, nggak usah takut, nggak usah pikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi." Jadi, mama itu selalu sebagai support system pertama buat dukung Dila melakukan apapun itu, Kak. Sosok yang kuat ada di balik sosok orang tua yang cerdas, Iya. yang senantiasa mendukung anak-anaknya untuk senantiasa berkiprah dan menorehkan prestasi. Iya. Mungkin begitulah gambaran Adinda kepada orang tuanya ya. Iya. Oke. Tentunya kan tidak hanya di sekolah nih. Tentu pernah juga nih membaca beberapa artikel-artikel ya, atau di sosial media yang senantiasa beredar belakangan ini ya, 2 bulan 3 bulan yang lalu nih, saya lihat-lihat masalah masuknya atau maraknya ya kekerasan seksual itu di sekolah-sekolah. Bagaimana kira-kira pandangan Adinda terhadap kekerasan seksual kepada teman-teman yang ada di bangku pendidikan itu sendiri? Iya. Kebetulan ya, Kak, karena kebetulan, SMK Negeri 8 Makassar itu merupakan sekolah pusat keunggulan. Jadi ada program sekolah kami itu yang namanya, Agent of Change, yaitu agen perubahan. Dan saya salah satu agen perubahan di SMK 8 Makassar. Jadi Duta ya, duta? Iya. Duta agen perubahan ya? Iya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara saya untuk menghindari teman-teman saya melakukan pelecehan ataupun perundungan seperti itu, saya selalu mengingatkan ke teman-teman untuk sebelum kita menghindari orang lain, kita menjaga diri kita terlebih dahulu. Itu penting. Iya. Jadi, sesuai peraturan yang dibuat juga dengan sekolah kami, bahwa yang wanita atau yang perempuan itu ketika kita memakai rok span, itu tidak boleh terlalu ketat. Jadi, tidak mengundang mata atau segala sesuatu yang akhirnya bisa merugikan diri kita sendiri, seperti Tentu. itu, Kak. Iya, jadi seperti tidak menggunakan rok yang ketat, apalagi make up yang berlebihan. Apalagi kan sekolah kami merupakan kelompok pariwisata ya, Kak, yang mana memang kita diharuskan untuk, tampil menarik, tampil dengan paras yang cantik, yang manis, seperti itu. Boleh menarik, tapi tetap menjaga nilai-nilai kesopanan. Iya. Mungkin itu ya, Iya, Kak, yang betul. ingin dideliverikan kepada pihak sekolah untuk para siswa. Iya. Iya, khususnya siswa SMK 8 Mawasidi ya, Iya. Makassar. Nah, kekerasan kan ada 2 nih jenisnya. Ada dalam bentuk fisik, ada dalam bentuk verbal, termasuk bulian. Iya. Kan yang namanya anak-anak sekolah nih ya, siswa nih ya, kan saya juga pernah jadi siswa gitu lah. Iya. Sering juga mendapatkan yang namanya hal-hal yang unik. Bagaimana OSIS menanggapi teman-teman yang suka membuli? Nah, iya. Kebetulan sekali yang sempat saya sebutkan tadi, Kak, bahwa agen perubahan di SMK 8 itu bekerja sama juga dengan OSIS. Jadi OSIS berpartisipasi di dalamnya. Ada beberapa cara yang kita munculkan. Iya, treatmentnya seperti apa sih? Iya. Yang pertama itu kita merangkul teman-teman sebaya kita untuk menghindari kata-kata yang sudah menjadi biasa, seperti itu, seperti bicara-bicara kotor, seperti itu, Kak. Dan yang perlu kita ingat bahwa dengan mengatai teman kita atau seperti contohnya body shaming seperti itu kan sudah hal bukan yang asing ya, Kak. Tapi kita menyadarkan kembali siswa-siswi di SMK 8 bahwa itu bukan hal yang baik, itu bukan hal yang harus kita biasakan. Jadi kita ajak untuk sedikit, ayo kita rubah, kita rangkul, kita
berikan benang jejaring Kak, bahwa ada beberapa hal yang tidak harus kita biasakan gitu Kak. Ini luar biasa ya. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena hal yang sifatnya kecil saja seperti perkara-perkara bully ya, Iya, kecil di mata mungkin sebagian orang ya, tapi besar di dalam kondisi psikologis. Karena yang dipukul kan psikologi tuh. iya betul. Sehingga kita kurang percaya diri, apalagi di bidang perhotelan nih. Harus percaya diri penuh, performnya harus penuh. Iya. Iya, sehingga kita bisa melayani para tamu dengan profesional gitu lah. Nah, cita-citanya ke depan mau lanjut kuliah atau lanjut kerja atau gimana nih? Nah ini Kak, kalau orang tanya seperti ini tuh pasti di luar ekspektasi. Karena Wow. iya, karena saya rencana insya Allah mau lanjut kuliah Kak. Dan kuliahnya itu bukan perhotelan, jurusan perhotelan. Saya mau lanjut di ilmu hukum Kak, insya Allah. Saya mau kaget sebenarnya. Tapi saya malu gitu. Tapi heran juga sih gitu loh. Iya. Apa sih yang membuat tertarik di ilmu hukum itu? Iya. Jadi Kak, sebelum saya masuk di SMK itu, saya ditanya mau kerja dulu nantinya atau mau lanjut kuliah. Dan pikiran anak SMP ya Kak, saya berpikir duit nih, duit. Ya kerja dulu baru setelah lulus sekolah. Nah ketika saya SMK kelas 1, saya mulai berpikir ketika saya langsung terjun ke dunia kerja, bekal yang saya dapatkan akan mentok di situ saja. Jadi saya berpikir untuk galilah ilmu dulu sedalam mungkin, baru kita terjun ke dunia kerja. Oke. Tapi kan setelah kita kuliah kan masih bisa kembali ke dunia kita, ke habitat asli kita ya. Iya. Sebagai siswa perhotelan yang paham tentang hukum. Iya betul. Mungkin seperti itu ya. Iya. Sehingga orientasi ke depannya bukan hanya sebagai waiters, bukan hanya sebagai pelayan di lobby, resepsionis, bukan hanya seperti itu. Mungkin kita berpikirnya kita kan menjadi sebuah legislasi untuk memberikan pelayanan hukum kepada hotel tersebut. Betul sekali. Itu juga Kak tujuan ketika ditanya sama orang tua, bilang kenapa mau masuk hukum padahal kan perhotelan. Saya bilang kalau hukum kan luas, jadi bisa ke perhotelan juga kembali. Iya kan, tentunya untuk membangun hotel kan ada yang namanya legalitas ya. Iya. Legalitas katanya dengan hukum juga. Iya. Oke, luar biasa. Kesan, pesan, pengalaman, historical, semua telah ditumpahkan di program OSIS, obrolan seputar siswa. Tentu harapan dan capaian juga ingin didapatkan ya. Harapannya seperti apa kepada teman-teman yang ada di SMK 8 dan pesan serta kesannya seperti apa? Bisa dipaparkan sekarang. Iya. Pesan dan kesan serta harapan saya untuk semua siswa-siswi dan teman-teman yang ada di SMK 8 Makassar, bahwa kita tidak perlu hebat, hebat untuk memulai apa yang kita inginkan. Jadi mulai aja dulu, mulai dari sekarang, lakukan apapun itu, berkreativitas apapun itu, selama berkreativitas itu masih gratis dan tanpa batas. Jadi lakukan apa yang ingin kamu lakukan, jangan takut, jangan pikirkan hal-hal yang masih belum tentu terjadi, dan terus tanamkan di diri kita bahwa optimis, pantang menyerah itu sangat penting. Dan untuk kita yang masih muda-muda, selama masih bisa produktif, jangan cuma tinggal main HP di rumah, jangan cuma nonton drama Korea, tapi lakukan hal-hal yang produktif, yang bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bisa bermanfaat buat orang banyak. Satu lagi nih, berikan masukan kepada kaum-kaum atau milenial rebahan. Jujur saya juga suka rebahan Kak. Oh gitu. Tapi saya selalu ingat ketika saya sudah rebahannya berlebihan ini, saya berpikir, aduh kayaknya rebahanku terlalu banyak ini. Waktunya untuk bangun. Jadi buat teman-teman, kita perlu istirahat, itu perlu, bermain HP juga itu perlu, tapi lakukan saja secukupnya, karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Jadi lakukan apa yang
kamu bisa lakukan lebih bermanfaat lagi. Karena main HP juga bisa bermanfaat, jadi ayo coba kita kreativitaskan. Dengan rebahan kita juga bisa melakukan banyak hal-hal yang luar biasa kok. Jadi manfaatkan saja waktunya. Luar biasa ya. Karena sudah biasa di luar dan sudah biasa berkiprah dalam organisasi. Iya. Mungkin seperti itu. Iya. Dan kepada para viewers, para netizen, terima kasih untuk kesempatan kali ini dalam program podcast obrolan seputar siswa by Kabar Kota Sulsel. Demikian dari saya, MDS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.